Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Hari ini hari Minggu dan market tutup. Saya lagi nyantai, jadi mungkin ada analisa di XAUUSD ya. Eh, Disclaimer dulu, XAUUSD ini kenapa saya nggak kasih outlook di minggu kemarin? Karena pergerakannya itu cukup bullish signifikan dan bullish yang sangat kuat. Ini mungkin didorong dari faktor kasus dari SPV ya, atau Bank Silicon Valley yang mengalami masalah, dan itu di luar kemampuan saya untuk menganalisa fundamental seperti itu. Itu kenapa di minggu kemarin saya tidak terlalu memfokuskan XAUUSD dalam trading plan seperti itu. Ini analisa sebagai warning ya buat teman-teman yang belum punya posisi. Saran saya jangan dulu entry, karena ini cukup beresiko lumayan gede ya, apalagi nanti ada FOMC dan potensi terjadi profit taking dengan kondisi bullish yang cukup kuat ini kemungkinan terjadi, dan teman-teman harus berhati-hati ya. Begitu juga yang udah punya posisi buy. Kalaupun teman-teman sudah profit, saran saya perhatikan level-level berikut ya, yaitu di sekitaran level psikologi di sekitaran 2000 sampai 2075. Itu yang pertama di area sini ya, itu ada level psikologi, dan area resisten yang di sini itu area resisten level tertinggi di XAUUSD. Kenapa saya lihat di weekly? Karena kalau misalkan kita lihat di daily, batas atasnya itu sudah susah melihatnya gitu kan, makanya saya naik ke time frame weekly. Di bawah kita punya area support secara weekly ya di 1805. Selanjutnya ada area support internal ya di area sini di 172750. Ini level-level yang harus diperhatikan oleh teman-teman kalau misalkan teman-teman mau trading di XAUUSD ya. Yang terakhir di level yang paling bawah ya, di pergerakan dari tahun 2013 ya, di akhir 2022 sampai sekarang tentunya itu di sekitaran 16.15. Ini level terendah. Untuk minggu kemarin candlenya kalau teman-teman lihat ya, ini bullish banget, dan saran saya jangan coba-coba untuk entry ketika kondisi market seperti ini. Kalau misalkan teman-teman salah entry, takutnya keseret dan equity teman-teman atau saldo teman-teman babak belur gitu kan. Ini bukan kondisi yang normal ya untuk pergerakan di minggu kemarin di XAUUSD ya. Karena mungkin ini ada hubungannya dengan SBP yang punya masalah juga. Jadi buat saya teman-teman harus hati-hati sedikit ya. Langsung aja kita coba ke analisanya. Kita lihat di time frame daily. Kalau teman-teman perhatikan, meskipun ya di sini ada structure yang di break atau breakout market structure, ini di breaknya dengan candle yang cukup signifikan di hari Jumat gitu kan. Dan ini teman-teman harus hati-hati ya, karena di atas kita punya level psikologi di sekitaran 2000. Kalau misalkan secara structure ini masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Cuman kalau misalkan entry sekarang, stop lossnya mau disimpan di mana? Itu yang akan jadi pertanyaan. Jadi daripada kita nyari entry, mending kita tunggu hasil data FOMC dan juga konfirmasi di market ya, karena ini tren yang cukup kuat secara pergerakan gitu. Takutnya ada aksi profit taking dan market koreksi ke bawah. Tapi secara tren atau secara struktur market, ini tren yang masih kuat bullish ya, bahkan kuat banget gitu kan. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari swing high ke swing low,
Teman-teman di sini bisa perhatikan ya, area 2000 itu dekat dengan 127,2% Fibonacci gitu kan. Kalau misalkan harga udah nyampe area sini, biasanya dengan level kuat seperti ini ya, biasanya mereka akan terjadi koreksi di time frame yang lebih kecil gitu. Dan biasanya koreksi itu, apalagi kalau misalkan nanti ada FOMC ya, biasanya koreksi itu dalam bentuk aksi taking profit dan juga bentuk dari memproses data hasil FOMC gitu kan. Jadi rata-rata mungkin ya retail trader mereka akan menghindari XAUUSD sampai minggu depan mungkin, tapi kita atau saya analisa ini supaya menjadi tambahan referensi buat teman-teman dan membantu juga supaya teman-teman bisa menambah informasi dan mengambil posisi yang lebih bijak di XAUUSD gitu. Karena teman-teman mungkin juga tahu ya, range dari XAUUSD itu besar gitu kan. Hitungannya bukan pip lagi tapi poin sebenarnya kan. Dan itu yang harus dipertimbangkan. Apalagi dengan kondisi adanya kasus SBP, ini di luar kemampuan saya untuk analisa gitu kan secara fundamental. Jadi itu kenapa saya juga dari kemarin tidak menganalisa XAUUSD, karena takutnya ada yang ngikutin entry dalam setup saya, dia kebabat gitu kan, takutnya seperti itu. Jadi daripada kita maksain entry, mending saya juga nggak analisa gitu, karena kalau FOMO takutnya malah kebabat equity-nya dan nanti ke psikologi tradingnya juga terganggu gitu kan. Dan itu untuk merefreshnya itu ya kadang butuh waktu gitu kan, apalagi kalau misalkan kebabatnya cukup besar gitu kan kerugiannya. Jadi mending untuk XAUUSD, saran saya untuk minggu ini tunggu hasil data dari FOMC, karena dua level di atas ini merupakan dua level yang resisten tertinggi ya. Kalau misalkan kita bilang, kalau misalkan dia berhasil break resisten psikologi ya di sini ya di level 2000, ada kemungkinan dia akan narik ke level 2075 gitu kan. Cuman ketika lari ke atas ke area sini kita nggak tahu kekuatannya seperti apa gitu. Jadi takutnya dia berhenti di tengah dan harga malah koreksi ataupun reversal. Maka dari itu karena kondisi XAUUSD yang sangat bullish seperti dan belum adanya konfirmasi secara entry sell, misalkan ini belum terlihat konfirmasi, begitupun juga entry buy ini sudah telat banget kalau misalkan mau masuk, karena kalau mau masuk stop lossnya mau disimpan di mana gitu. Kalau misalkan kita lari ke time frame 4, ini juga tren yang sama gitu kan, bullishnya cukup kuat, bahkan level resisten di sini berhasil dijebol dengan cukup mudah gitu kan. Jadi ini pergerakan yang memang secara tren sangat kuat, dan ini ada kaitannya mungkin dengan kasus SBP, karena XAUUSD sendiri atau gold sendiri sebagai aset safe haven ya. Kalau teman-teman mungkin udah lama trading di forex tahu ya, XAUUSD ini aset safe haven atau aset untuk mengamankan aset kita gitu kan, intinya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, untuk XAUUSD teman-teman saran saya perhatikan level psikologi ya di sekitaran level 2000 dan juga area resisten terakhir ya di 2075 gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ke weekly, ini level tertinggi yang pernah terjadi di tahun 2020 dan juga sempat dites di tahun 2022, dan itu waktu Covid naik-naiknya ya. Kalau teman-teman perhatikan dan teman-teman ingat, di sini Covid naik dan juga adanya, kalau nggak salah ya, ini adanya perang antara Rusia dan Ukraina gitu kan. Jadi ini dua kasus di tahun ini ya, di tahun kemarin maksudnya. Ini dua kasus yang sebenarnya belum pernah terjadi ya. Jadi hati-hati sedikit buat teman-teman yang akan ambil trade di XAUUSD. Untuk minggu ini saran saya tunggu sampai data FOMC itu keluar, baru kita bisa memproses
dan kita bisa setup atau marking trend di XAUUSD supaya entry kita dalam mengambil keputusan itu lebih tenang ya, dan lebih santai, nggak dicampuri dengan rasa takut yang berlebihan seperti itu. Sekali lagi saran saya hati-hati sedikit, dan ini level-level penting yang harus teman-teman perhatikan di XAUUSD untuk minggu selanjutnya, atau dari hari Senin sampai hari Jumat maksudnya. Dan ini adalah level-level penting ya kalau teman-teman perhatikan di level psikologi level 2000 dan area resisten di 2075. Ini level tertinggi di tahun 2020 maksudnya. Dan mungkin cukup sekian analisa XAUUSD hari ini. Semoga analisa ini menjadi tambahan referensi buat teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati, jangan asal entry di XAUUSD, jangan FOMO, jangan merasa ketinggalan profit ya, nggak kebagian profit, nggak gitu. Di forex itu kita bisa buy dan sell, dan menunggu adalah kunci ketika kita ingin sukses dalam trading itu. Jadi menunggu, mencari momentum yang tepat untuk masuk ke market seperti itu. Memaksakan malah akan menjadi resiko kepada psikologi dan equity kita. Baik, mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Teman-teman bisa komen kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau minta dianalisakan pair yang lain maksudnya. Sekali lagi ya, saya ingatkan hati-hati di XAUUSD untuk minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.